Bab 801. Ayah, mengapa kamu memanggilku? Tidak apa-apa, hanya 3 orang yang meninggal. Aku bisa menyelesaikannya. Song Tianhao berkata ketika dia menelepon. Song Tianhao, apakah kamu melakukan apa yang dia lakukan pada Laosi? Suara itu marah. Ayah, kenapa kamu memarahiku? Song Tianhao terdiam. Laosu masih ingin memukulmu. Kenapa aku melahirkanmu sebagai kotoran? Orang-orang datang ke pintu dan ingin membeli perusahaan Laosu. Ayah, apakah kamu bercanda? Song Tianhao jatuh ke dalam keterkejutan. Matanya sebesar telur, matanya bergerak, dan dia menatap Richard. Suamiku, apa yang ayah katakan? Melihat wajah suaminya yang terkejut, apakah Ma Fang berpikir ada yang tidak beres? Bocah bau, apakah aku bercanda? Ayah, bahkan jika seseorang membeli perusahaan kami, Anda tidak perlu melakukan ini, kami tidak menjualnya. Lagu Tianhao bergumam. Jangan dijual. Orang-orang di sini mengetahui semua hal tentang kedua kakek kami, dan siapapun dapat membunuh kami, apakah Anda tidak berani menjualnya? Ah! Ayah, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Lagu Tianhao terkejut. Saya tidak punya waktu untuk bercanda dengan Anda dengan cepat kehilangan uang untuk orang lain. Membunuhmu. Wajah Song Tianhao kusam. Suamiku, ada apa? Ma Fang merasa semakin buruk. Dia benar-benar bos di sini, biarkan orang membeli perusahaan kita. Song Tianhao secara instan rumit hingga ekstrim. Ini ada pegangannya, di tangan Richard. Apa? Richard benar-benar kaya. Ma Fang jatuh ke dalam kengerian. Mengapa? Ketika Richard sedang belajar, dia sangat miskin, bagaimana bisa ada begitu banyak uang? Atau apakah Richard awalnya adalah generasi kedua yang kaya, hanya berpura-pura ketika dia sedang belajar? Pahit. Wow, dia benar-benar membeli perusahaan ayah Song Tianhao, sungguh luar biasa. Aku ingin mengikutinya seperti bos ini nanti. Para penonton sangat bersemangat. Orang mati telah kehilangan begitu banyak uang, jadi apa yang mereka khawatirkan? Richard, kamu meninggalkan rumah kami, maafkan aku, Song Tianhao merasakan tenggorokan Huang Lian, yang sangat pahit. Aku membiarkanmu pergi, baru saja membeli rumahmu, oh ya, lupa memberitahumu, lalu berhati-hatilah dalam berbisnis, aku akan membiarkan orang menatapmu, kata Richard sambil mengangkat bahu. Song Tianhao terkejut, tidak, cepatlah kehilangan uang, jika tidak kamu akan merasa tidak nyaman dan biarkan keluargamu melakukan sesuatu. Song Tianhao terkejut, pergi, bawa 6 juta uang tunai. Suami. Ma Fang bingung. Terkunci. Song Tianhao menamparkan wajahnya dengan tamparan. Wajah cantik Ma Fang merah dan bengkak, Ma Fang menutupi pipinya, suaminya, kau pukul aku, belum. Pergi dan gosok lagi, dan lihat apakah aku tidak menendangmu. Song Tianhao akan bertarung. Ma Fang ketakutan, berlari ke Celi dan mengemudi untuk mendapatkan uang. Richard, tolong tunggu sebentar, uangnya akan segera tiba, saya harap Anda melepaskannya, tolong. Apa yang bisa dikatakan Song Tianhao? Memohon dengan keras. Kamu benar-benar kehilangan uang, ini belum berakhir. Sangat sulit untuk masalah, apakah Anda mengerti? Song Tianhao penuh penyesalan, sayangnya. Ternyata aku yang terburuk. Hanya di dunia ini, tidak ada penyesalan untuk minum obat. Yolanda mengirim orang untuk mengirim uang, Ma Fang juga mengemudi untuk membawa uang, masing-masing 4 juta. Para pekerja menangis dan akhirnya mengikuti bos yang baik. Itu diselesaikan, dan lokasi konstruksi ditangguhkan selama 1 hari ini dan dilanjutkan besok. Song Tianhao frustrasi, dia merosot ke dalam mobilnya, Ma Fang berlari dengan langkah kecil, dan memberi Richard sebuah catatan, Richard, sebenarnya, ketika aku sedang belajar, aku diam-diam memperhatikanmu, hanya terkubur di hatiku. Tidak pernah berkata, aku menyukaimu, ini WeChat-ku, kamu dapat menghubungiku kapan saja, apa yang dikatakan Ma Fang sudah jelas, bahkan jika dia dibawa untuk membuka rumah sekarang, tidak akan ada masalah. Belum. Song Tianhao memanggil ke sana. Apa yang kamu lakukan begitu keras? Bising. Ma Fang mencibir dingin dan lembut pada Richard, Richard, ingatlah untuk menambahkan saya di WeChat, selama Anda mengirimnya, saya akan bebas kapan saja. Ma Fang berlalu dengan tidak sabar. Richard melirik catatan di tangannya dan membuangnya ke tempat sampah. Seperti yang dikatakan Ma Fang, ketika kamu belajar, kamu menyukai dirimu sendiri. Bagaimana Richard bisa mempercayainya? Adapun Ma Fang yang cantik, sosoknya sangat bagus, jauh lebih baik daripada rata-rata wanita Cina. Tapi Richard kecewa. Seorang wanita yang telah diperankan oleh Song Tianhao, akankah Richard menginginkannya? Richard tidak lapar sampai saat ini. Yolanda mendengar kata-kata Ma Fang yang begitu aktif, kebanyakan orang tidak bisa menahannya, Richard tidak terkesan. Yolanda tersenyum. Apa yang baru saja kamu katakan pada Richard? Song Tianhao berkata dengan dingin. Tidak ada apa-apa. Ma Fang acuh tak acuh. Tidak ada apa-apa. Apa menurutmu aku bodoh? Apakah kamu pikir kamu tidak mengenal dirimu sendiri? Richard memiliki lebih banyak uang daripada kamu, bukan? Kamu ingin mengkhianatiku. Lagu Tianhao sangat marah. Pengkhianatan. Aku tidak menyukaimu,
bagaimana kamu bisa mengkhianati? Ma Fang mencibir. Orang-orang berjalan tinggi. Saya bertemu Richard lagi, itu adalah takdir yang diberikan oleh Tuhan, saya ingin menangkap. Bentak. Song Tianhao menamparnya, Ma Fang mencabik-cabiknya dengan marah. Masalah di lokasi konstruksi telah diselesaikan, dan Richard dan Yolanda berkata dengan serius, aku mungkin harus keluar sebentar. Mau keluar lagi. Pergi ke negara beras. Hati Yolanda tanpa sadar sedih. Ini baru beberapa hari yang lalu. Ini bukan untuk pergi ke Amerika Serikat, hanya ke China, untuk melatih diri Anda di suatu tempat. Berapa lama? Aku tidak tahu. Mungkin 15 hari lagi. Lambat, mungkin butuh lebih dari sebulan. Saat ini, masih sama seperti ketika saya pergi ke Amerika Serikat. Anda tidak perlu memberitahu saya tentang semuanya. Anda yang bertanggung jawab. Tenang, lakukan. Richard memang nyaman, kali ini pergi ke tempat ibu berkata, kembalilah secepat mungkin. Richard juga tahu bahwa ketika ibu menyebutkan hal ini saat ini, dia jelas merasa bahwa balas dendam Yu Siwen akan segera dimulai. Richard pergi, Yolanda menghela nafas sedih dan kehilangan jiwanya. Hati-hati, aku akan bekerja keras dan menunggumu kembali. Richard, apakah kamu akan keluar lagi? Murong King berbaring di pelukan Richard. Hanya beberapa hari, Murong King enggan. Yah, kamu tahu apa yang terjadi padaku sekarang. Saya harus meningkatkan kekuatan saya, Richard juga tidak ingin pergi, tetapi dia pergi karena masa depan yang lebih baik. Saya mendukungmu. Murong King enggan membantu, dan Richard kembali kali ini untuk berganti pakaian. Komitmen ini memberinya sumber keamanan. Aku menunggumu kembali, kata Murong King. Bab 802. Bahwa dia bisa pergi. Liu Na menelepon ke sana dan melaporkan kemajuannya. Richard langsung menyuruhnya mencari Yolanda. Kemampuan Yolanda, ditambah dengan kemampuan Liu Na, akan mengejutkan dirinya sendiri ketika dia kembali. Ketika Anda kembali dan memiliki kekuatan, maka ketika Anda membangun kerajaan bisnis Anda sendiri, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Namun, Betty mengatakan bahwa dia diseret oleh sesuatu dan mengirim Richard alamat dan meminta Richard untuk pergi ke sana dan menunggu Betty. Richard pasti baik-baik saja. Dia bukan anak kecil. Anda bisa pergi sendiri. Cukup berkemas, Richard mendatangi alamat Betty Fa yang juga berada di pinggir China. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat dekat untuk pergi ke luar negeri. Ambil penerbangan dan lihatlah tempat itu. Ada juga beberapa orang asing di luar, dan Richard tidak datang dan bermain. Naik taksi ketika Anda keluar. Cari tempat tinggal dulu dan tunggu Betty datang. Richard menyimpan barang bawaannya dan pergi mencari tempat makan. Ketika tidak melakukan apa-apa, dia tiba-tiba melihat seseorang menonton. Richard terlalu malas untuk lewat, tapi melihat seseorang tergeletak di tanah, Richard tahu bahwa seseorang mengalami kecelakaan. Melihat lebih dekat, saya menemukan seorang lelaki tua tergeletak di tanah. Ini jatuh, kepalanya berdarah, dia tidak bisa bangun. Banyak orang menonton, tetapi tidak ada yang berani membantu. Ketika Richard tidak menghasilkan apa-apa, dia meremasnya, dan itu sepertinya menggerakkan hatinya. Semua orang sudah tua. Masalahnya, biarkan aku membawa orang tua itu ke rumah sakit. Richard mengambil lelaki tua itu dan memerasnya dari kerumunan. Para penonton terkejut dan menggelengkan kepala satu demi satu. Anak-anak muda itu sangat berani. Bukankah, jika dianiaya? Orang ini memiliki hati yang baik, tetapi mungkin ada sesuatu yang salah. Semua orang dapat melihat bahwa lelaki tua itu koma, jadi dia pergi ke rumah sakit dengan cara ini, bagaimana jika dia meninggal di tengah jalan? Ini tidak bisa dibunuh. Mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas. Melihat tidak ada taksi di dekatnya, Richard bersedia berhenti. Tidak bisakah dia membawa orang tua ke rumah sakit? Kebugaran fisik Richard bisa, tetapi orang tua ini tidak tahan dengan benturan yang disebabkan oleh Richard berlari, bukan? Hanya melihat mobil BMW, Richard hanya bisa berlari ke sini dengan lelaki tua di tangannya, berpikir bahwa mereka semua laki-laki, orang Huaxia, akankah mereka selalu membantu? Masalah besar adalah untuk membayar. Hei, orang tua ini jatuh, bawa aku ke rumah sakit, aku beri. Bodoh, pergi. Pemilik BMW memarahi, saya ingin menyeret diri saya jika saya ingin mati. Bagaimana jika orang tua itu meninggal di dalam mobil saya? Menjauhlah. Kirim saya masalah, saya akan memberikan uang. Richard terdiam. Kaya. Haha. Bukankah itu ada di tas hitam di tanganmu? Pemilik BMW itu tersenyum. Richard baru saja makan sesuatu, tetapi tas hitam itu dikemas, tetapi dia tidak menghabiskannya. Aku, tolong, buat masalah sendiri, selesaikan sendiri, jangan tarik kami, uang yang baru saja kami katakan sengaja dikatakan. Ingin menarik kita ke dalam air. Jangan khawatir tentang itu tanpa kekuatan. Pemilik BMW itu memalingkan wajahnya. Dia baru saja melihatnya, tetapi dia tidak berani datang. Richard menatap lelaki tua di lengannya yang penuh rasa sakit dan tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Dia mengeluarkan 10.000 uang tunai dan mengguncangnya beberapa kali di sisi jalan, dan akhirnya beberapa taksi berhenti. Richard mengambil lelaki tua itu dan duduk, pergi ke rumah sakit terdekat.
Sopir itu memandang Richard dan lelaki tua yang tidak sadarkan diri itu dan berkata dengan curiga, "Wah, apakah ini?" Bagaimanapun, mereka terlihat berbeda. "Saya membantu di jalan," kata Richard. Adik pengemudi terkejut. Dia mengacungkan jempol kepada Richard, tetapi pada saat yang sama menyatakan simpati. Dia menghela nafas, "Anak muda." Dia mengacungkan jempol kepada Richard, tetapi pada saat yang sama menyatakan simpati. Dia menghela nafas, "Anak muda, berhati-hatilah untuk tidak membalas." Untungnya, saudara pengemudi itu segera mengirim Richard ke rumah sakit terdekat. Richard berteriak sebentar dan berkata untuk membuka bangsal paling mahal, minta pertolongan pertama pada dokter terbaik. Seorang perawat mendorong mobil yang sakit itu, dan kemudian Richard membayar uang untuk membayar 7 atau 80 ribu. Tidak banyak, setidaknya lelaki tua ini mampu bertahan. Ini adalah hal yang baik. Dia duduk di luar ruang penyelamatan dan menunggu. Untungnya, itu dikirim tepat waktu, dan lelaki tua itu keluar dari ruang penyelamat. Tapi masih dalam keadaan koma, rumah sakit telah menghubungi keluarga orang tua, Richard bisa menunggu untuk melihat, berpikir untuk kembali ke tempat tidur. Setelah beberapa saat, seorang wanita temperamen di awal 30-an datang berlari cemas dengan sepatu hak tinggi, datang untuk melihat Richard dan berkata, "Oke, kirim ayahku. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Harap pastikan untuk menerima ini di bawah." Dia berkata dia melepaskan, mengeluarkan kartu dari tas halus, dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Richard menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu, hanya sedikit." Richard menggerakkan hatinya yang terhina, bukan demi uang. Lagi pula, uang kecil ini tidak menarik bagi Richard sekarang. Richard akan terus menunggu Betty datang. Kening wanita itu berkerut. Dia tidak menginginkan Richard, tetapi dia menyangkalnya di dalam hatinya. Dia tidak menginginkan uang. Pelan-pelan, tidak bisa pergi. Seorang pria datang dengan dingin. Auranya tidak biasa, dan itu sebenarnya adalah master pertempuran. Richard berbisik dalam hatinya. Ibu pernah ke sini sebelumnya, menunjukkan bahwa tempat ini adalah Crouching Tiger, Hidden Dragon, dan itu benar. "Mengapa?" tanya Richard. "Kakekku belum bangun, dan semuanya belum diketahui, jadi aku tidak bisa pergi." Di Richard untuk beberapa saat tanpa banyak bicara. Ketika dia pergi ke bangsal, semuanya didominasi oleh laki-laki. Richard ditatap oleh pria ini, takut Richard akan kabur. Richard kesal dan jelas melakukan sesuatu yang baik. Apakah ini jenis perawatannya? Richard menyesal menggerakkan hatinya. Bukankah baik untuk pergi berbelanja dan tidur sendiri? "Siapa namamu?" Pria itu bertanya dengan dingin. Richard mengangkat bahu, "Ada apa?" "Berangkat." "Hah?" Sebelum semuanya menjadi jelas, "Mau pergi." Pria itu menyeringai, matanya dingin. "Bagaimana jika aku ingin pergi?" Mata Richard dingin. Richard menyesal melakukan ini untuk pertama kalinya. Ini mengerikan. "Jika saya membiarkannya tinggal, saya harus tinggal, lepaskan sebelum saya bisa pergi." Pria itu melangkah mendekat. Richard mengangkat bahu, tidak mengubah wajahnya, "Mau melawanku?" "Tidak, aku tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Tetap patuh. Jangan paksa aku untuk melakukannya." Pria yang meremehkan, Richard seperti ini, adalah seorang mahasiswa, dia bisa mencapai 100. "Jangan paksa aku untuk melakukannya." Richard marah. Bab 803. Richard tidak pernah berkomitmen kepada saya tidak berkomitmen. Saya telah menggerakkan hati saya kali ini, dan dengan baik hati menyelamatkan seseorang, saya tidak mengharapkan perawatan ini. Katanya jatuh. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan menatap Richard lagi. Dia mengalami kecelakaan kecil, Richard benar-benar menyelamatkan kakeknya, dan tidak memberikan uang, sekarang ada beberapa pria seperti itu. Pria itu bersenandung, "Kamu berurusan dengannya, kirim saja dia uang dan pergi." Setelah dia selesai berbicara, dia memasuki bangsal dan tidak banyak bicara tentang kesalahpahaman tadi. Dalam pandangannya, Richard sama sekali tidak memenuhi syarat untuk membiarkan dia menjelaskan lebih banyak, bahkan jika sebuah kata tidak memenuhi syarat. "Kakakku salah paham dengan apa yang terjadi barusan. Maaf, nama saya Liu Li. Anda harus mengambil uang ini." Liu Li masih mengeluarkan kartu tadi. "Maafkan saya. Saya menyelamatkan seseorang, tetapi Anda menyapunya terlebih dahulu," kata Richard dengan dingin. Dia marah hari ini. Menyesal dan bicara terlalu banyak. "Apa yang kamu inginkan?" Liu Li mengerutkan kening, dan nada suaranya turun sedikit. "Menurutmu apa yang aku inginkan? Aku menyelamatkan orang, apakah ini sikapmu?" Wajah cantik Liu Li menjadi dingin, "Kalau begitu aku tidak bertanya padamu, apa yang kamu inginkan? Tidak cukup. Yang disebut remunerasi, atau berikan saja dirimu sendiri, aku tidak membutuhkannya." Richard pergi, tinggal lagi, Richard akan menamparnya beberapa kali. Wajah Liu Li jelek. Di tempat ini, tidak ada pria yang berani berbicara dengannya seperti ini, jangan lupa, sesuatu yang tidak menarik. Dia memasuki bangsal dan kakeknya tertidur lagi. "Bagaimana dengan anak barusan? Berapa kamu membayarnya?" Pria itu bertanya. Dia tidak menginginkannya. Berpura-pura. "Bukankah kamu sudah menginginkannya?"
Pria itu tersenyum menghina, lupakan saja, orang seperti itu, jangan khawatir, ya, rekrutan women, berapa banyak orang yang Anda rekomendasikan? Tidak. Liu Li khawatir. Bukankah Tuan membiarkan kita merekrut beberapa calon petarung? Pria itu terdiam. Ya, sekarang anak muda seperti anak yang baru saja menulis pena. Sangat sulit untuk menemukan beberapa murid. Itu hanya bisa dilakukan sebanyak mungkin, Liu Li tidak punya pilihan selain apa yang harus dilakukan. Sekarang orang-orang muda sangat miskin dalam kebugaran fisik, mereka berjuang dengan nasi anti kantong. Bagaimana mereka bisa mengetahui bibit untuk belajar berkelahi? Tidak mungkin. Ya, bukankah ada bursa kerja besok? Mari kita lihat berapa banyak orang di tempat kejadian. Jika tidak ada, maka kita hanya dapat menemukan beberapa sampah dari tempat kejadian. Pria itu terdiam. Bagaimana kualitas fisik sampah sekarang? Liu Li setuju bahwa ini adalah satu-satunya cara. Richard pergi makan makanan cepat saji dan pergi ke hotel untuk tidur. Di tengah malam, dia menerima telepon dari Betty. Tuan, besok Anda pergi ke Black Knight Farm, ada pameran rekrutmen untuk pemilihan women di sana. Jika Anda maju ke women, maka izinkan saya memberitahu Anda bahwa para ahli pertempuran di women seperti awan. Kakak Li, aku tahu. Richard terjebak. Semakin tinggi jumlah tangan, semakin rendah, karena alasan yang sangat sederhana, mengapa Anda pergi ke women? Untuk mempelajari banyak keterampilan bertarung. Lebih banyak kesempatan berolahraga bukan untuk mengungkapkan kekuatan Anda sendiri. Master sejati menolak mengungkapkan kekuatan mereka. Tuan, di Women, ada beberapa guru yang kuat. Ini adalah guru tempur tradisional Tiongkok. Mereka semua menunjukkan keterampilan membunuh. Presiden Li menyarankan agar Anda mengenali Qiu Shui sebagai seorang guru. Presiden Li berkata bahwa bakat bertarung guru Qiu Shui ini sangat berbakat. Dia telah berspesialisasi dalam bidang ini, jadi yang terbaik adalah mengikutinya selama beberapa hari. Tapi, ayo pergi ke Women besok dan katakan lagi. Betty mengatakan banyak detail. Richard mendengarkan semuanya, pergi ke Women, dan mencari guru Qiu Shui. Saya tahu segalanya. Bagus, Tuan Muda, tidurlah lebih awal dan selamat malam, baiklah, selamat malam. Richard mengangkat bahu, menutup telepon dan tertidur. Betty bergumam pada dirinya sendiri, selamat malam. Keesokan paginya, Richard naik mobil ke apa yang dikatakan Blackley. Di lokasi kejadian, masih banyak mobil mewah. Ini jelas. Banyak generasi kedua yang kaya perlu berjuang sendiri, jadi mereka akan jauh lebih aman. Ini sebenarnya pendaftaran, tetapi Anda harus mahir dalam penilaian dan cara menilainya. Richard mengangkat bahu dan langsung masuk. Ada banyak orang di tempat kejadian, ada banyak pria dan banyak wanita. Faktanya, wanita yang akan bertarung memiliki bentuk tubuh yang sangat bagus. Para wanita di tempat kejadian semuanya dalam kondisi sempurna. Richard sedang menunggu di tempat kejadian. Banyak orang membual tentang betapa kuatnya mereka. Richard mencibir. Dia harus berbicara dengan ibunya. Hanya Loki, Anda dapat mempelajari lebih lanjut. Wanita cantik itu dalam kondisi yang baik, tentu saja, berkelahi, pasti berolahraga, bisakah kamu dalam kondisi yang baik? Hei, aku melihat kawat gantung lain datang. Aku hanya berjalan dan melihatnya datang dengan mobil. Tidak ada mobil, dan ada wajah di sini, banyak orang berdiskusi, Richard terdiam, dan dia sebenarnya sedang dibahas. Diam, tenang. Ada seseorang di tempat kejadian, kemarin adalah Liu Li, dan saudaranya Liu Ge. Mereka berdua tidak puas dengan orang-orang yang datang sekarang, dan mereka tampaknya seperti sampah dengan sedikit kekuatan. Sayangnya, hanya beberapa dari sampah ini yang lebih baik. Liu Ge tidak berdaya. Semua orang berdiri, ayo pergi ke penilaian women. Richard mengerutkan kening, apakah itu mereka? Musuhnya sempit.